Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Maka yang menjadi sumber hukum di sini bukan pendapat satu dua orang sahabat, tetapi kesepakatan para sahabat. Banyak nanti contoh-contohnya, Pak. Di antaranya dibukukannya Al-Quran ini. Ini dalilnya adalah ijma' sahabat. Karena pada zaman Nabi tidak ada. Al-Quran itu adanya di hafalan para sahabat. Al-Quran adanya di pelepah kurma, dicatat di pelepah kurma, di batu, di papan, di tulang onta, tulang domba, ya, di kulit onta misalnya, dan seterusnya. Ya, maka sepeninggal baginda Nabi, ya, nanti akan ada kisahnya itu, ceritanya bagaimana kemudian para sahabat itu memutuskan untuk membukukan Al-Quran itu. Ya, itu terjadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ide itu ada di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ada satu perang yang disebut dengan perang Yamamah. Ya, perang Yamamah itu perang antara umat Islam dengan pasukan dari nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Ya, Musailamah Al-Kadzab ini awalnya dia orang beriman, ya, tetapi sepeninggal Nabi orang ini tersesat gitu ya, karena kemudian dia ingin dihormati, kemudian ingin mendapatkan berbagai kemudahan dan seterusnya, sehingga kemudian dia memproklamirkan dirinya menjadi nabi, kemudian dia mengarang-arang ayat dan seterusnya. Nah, yang menjadi persoalan adalah dia diikuti oleh banyak orang, ya, sampai pengikutnya itu sampai ratusan ribu, Pak. Ya, pengikut dari Musailamah Al-Kadzab itu sampai berjumlah ratusan ribu orang, ya. Nah, yang namanya perang Yamamah itu adalah sebuah perang di mana pada masa-masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau memutuskan untuk memerangi mereka. Beliau memutuskan untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab beserta para pengikutnya. Nah, jumlah kaum muslimin pada saat itu hanya sekitar 12.000 yang turun berperang, ya, melawan pasukan Musailamah Al-Kadzab yang jumlahnya kurang lebih 100.000. Nah, pada perang itu banyak para sahabat yang gugur. Ya, banyak para sahabat yang merupakan penghafal-penghafal Quran itu banyak yang gugur, Pak. Sehingga kemudian Umar bin Khattab menemui Abu Bakar As-Siddiq, ya, untuk menyampaikan idenya. Ini perang semakin sengit, ya, perang semakin keras, sehingga banyak para sahabat yang penghafal-penghafal Quran itu banyak yang gugur, banyak yang syahid. Maka Umar bin Khattab mempunyai ide atau mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, untuk memerintahkan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Nah, kemudian mereka berdua memanggil seorang juru tulis wahyu. Ya, jadi baginda Nabi itu setiap kali ayat Quran turun, ada orang-orang tertentu dari kalangan para sahabat itu dipilih oleh beliau untuk mencatat wahyu-wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, diantaranya adalah seorang pemuda yang bernama Zaid bin Thabit, ya, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu. Beliaulah yang kemudian ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi pimpinan proyeknya gitu ya, menjadi orang yang mengkoordinir pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ya, awalnya beliau menolak. Beliau mengatakan, bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang baginda Nabi Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan. Ya, jadi mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran di dalam satu mushaf, ini namanya mushaf, ya, Pak, ya. Kumpulan dari lembaran-lembaran itu namanya mushaf. Ya, di mana Nabi tidak pernah melakukan itu. Zaid bin Thabit ini takut gitu ya. Tapi kemudian Umar dan Abu Bakar menguatkan hatinya, ya, menguatkan hati Zaid bin Thabit untuk kemudian bersedia melaksanakan amanah ini. Nah, kemudian ini disepakati oleh banyak sahabat, ya, bahwa ayat-ayat Al-Quran itu tidak
masalah. Artinya tidak ada keburukan kalau itu kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf. Ya, kemudian dimulailah proyek istilahnya itu Jam'ul Quran wa Tadwinuhu. Ya, pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an dan penyusunannya itu dimulai pada masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian pada masa-masa Umar bin Khattab itu belum selesai, baru selesai pada masa kekhilafahan Utsman bin Affan. Baru selesai pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an yang terkumpul di dalam mushaf seperti ini. Ya. Dan itu menjadi kesepakatan para sahabat. Tapi pada saat itu sebenarnya belum sempurna, Pak. Jadi Quran pada masa-masa kekhilafahan Utsman bin Affan, di mana sudah menjadi satu mushaf ini, itu belum ada syakalnya, belum ada harokatnya, dan belum ada titik-titiknya. Jadi belum ada titik-titiknya. Jadi kalau antara huruf ba, ta, nun gitu misalnya, sa itu nggak ada bedanya, ya. Tapi kemudian ini disempurnakan sampai abad ketiga Hijriah, barulah terwujud yang disebut dengan Mushaf Utsmani itu ya seperti ini, ya. Jadi sudah ada syakalnya, sudah ada harokat-harokatnya, kemudian sudah ada tanda titik tertentu untuk huruf nun, untuk huruf ba, huruf ta, itu sehingga bisa memudahkan generasi-generasi selanjutnya. Nah, hukum mengumpulkan Al-Quran, ya, kemudian menyusun dalam satu mushaf ini, itu landasan hukumnya atau landasan dalilnya adalah ijma' sahabat, kesepakatan para sahabat. Ya, nah, jadi tidak ada sahabat yang berbeda pendapat tentang hal itu. Semuanya sepakat ini adalah sesuatu yang baik. Ya, nah, jadi itu alasan pertama, ya, bahwa kesepakatan para sahabat itu adalah satu kesepakatan yang lahir dari kesepakatan bersama seluruh sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang berbeda pendapat, dan itu adalah sesuatu yang pasti benar. Karena tidak mungkin sahabat itu mempunyai, atau kesepakatan para sahabat itu dilandasi atas kedustaan, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Ya, jadi hanya para sahabatlah yang mampu mewujudkan apa yang benar-benar disebut dengan ijma', kesepakatan, ya. Sehingga ini adalah satu hal yang bisa menjadi memenuhi syarat untuk menjadi satu sumber hukum setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Berbeda dengan ijma' ulama seperti saya katakan tadi. Jadi kalau misalnya ada ijma' ulama itu artinya adalah kita lebih senang menyebutnya itu jumhur, ya, pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama. Artinya sekelompok ulama mempunyai hasil ijtihad yang sama, ya, tapi belum tentu ulama yang lain mempunyai kesepakatan tentang hal itu. Bisa jadi ijtihadnya hasilnya bisa berbeda. Nah, sehingga kalau untuk ulama kita menyebutnya pendapat jumhur ulama, ya, pendapat mayoritas ulama.